Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 yang bertemakan ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, sebelumnya marilah kita membaca doa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, kita dapat bersama-sama mempelajari tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Sebelumnya, ada pun beberapa kompetensi dasar yang hendak dicapai, yakni yang pertama menghayati hikmah ibadah puasa, yang kedua memiliki sikap empati dan simpati sebagai implementasi dan pemahaman tentang hikmah puasa, yang ketiga menganalisis ketentuan ibadah puasa, dan yang keempat mensimulasikan tata cara melaksanakan puasa. Jadi, apa sih itu puasa? Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Secara bahasa, kata puasa berasal dari kata saum atau siam yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu, dan menahan diri dari ucapan yang tidak bermanfaat. Sedangkan secara istilah, puasa yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat dan syarat tertentu. Seluruh umat muslim diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Syarat-syarat puasa. Syarat merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan suatu hal. Kemudian dalam ibadah puasa, syarat dibagi menjadi dua bagian, yakni syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melaksanakan puasa. Muslim yang belum memenuhi syarat wajib berpuasa tidak dikenai kewajiban melaksanakan puasa, akan tetapi akan mendapatkan pahala apabila menjalankan puasa. Adapun syarat-syarat wajib puasa yakni Islam, berakal, balik, mampu berpuasa, dan mukim atau menetap. Syarat sah puasa merupakan hal-hal yang apabila dipenuhi, maka puasa menjadi sah. Dan sebaliknya, jika tidak terpenuhi, maka puasanya tidak sah. Adapun syarat-syarat sah puasa yakni Islam, tamyiz atau sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, suci dari haid dan nifas, bukan pada hari yang diharamkan untuk berpuasa, yakni pada tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Zulhijjah, dan hari Tasyrik, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Rukun puasa adalah hal yang harus dilakukan seseorang yang sedang melakukan ibadah puasa. Apabila rukun puasa tidak terpenuhi, maka puasa yang dilakukan tidak sah. Adapun rukun puasa yakni niat untuk berpuasa dan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Adapun sunnah puasa, yang pertama berdoa ketika berbuka puasa, yang kedua memperbanyak sedekah, yang ketiga sholat malam termasuk sholat tarawih, dan yang keempat tadarus atau membaca Al-Quran. Hal-hal yang membatalkan puasa yakni makan dan minum, muntah yang disengaja, berhubungan suami istri, keluarnya darah haid dan nifas, gila atau sakit jiwa, dan keluar cairan mani dengan sengaja. Adapun hal yang mengurangi pahala puasa adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Islam, seperti membicarakan kejelekan orang lain,
berbohong, mencuri, mencaci maki orang lain, dan sebagainya. Adapun beberapa macam puasa, yakni puasa Ramadan, puasa Nazar, puasa Qadha, puasa Kifarat, puasa Syawal, puasa Arafah, dan puasa Senin Kamis. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat. Hukumnya adalah fardu ain, dilarang meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya halangan yang dibenarkan menurut syariat. Apabila sedang berhalangan melaksanakan puasa Ramadan, maka wajib menggantinya pada hari yang lain. Adapun orang-orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan, yakni orang yang sakit, orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa, dan orang yang sedang hamil serta menyusui. Puasa Nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginannya atau cita-citanya sudah terpenuhi. Nazar harus merupakan amal kebaikan. Tidak boleh bernazar dengan amal kejelekan atau maksiat. Adapun hukum puasa nazar ini yakni wajib. Lalu ada puasa Qadha, yakni puasa yang diniatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Sebagaimana contoh orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena sedang haid. Ia berkewajiban mengganti puasa tersebut di bulan yang lain. Batas waktu untuk mengganti puasa adalah sampai datang bulan puasa berikutnya. Apabila tidak dilakukan, maka wajib mengganti dan membayar fidyah. Puasa Kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar sesuatu aturan yang telah ditentukan. Puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa yang dilakukan di bulan Syawal, jumlahnya ada 6 hari. Cara mengerjakannya boleh dikerjakan 6 hari berturut-turut atau boleh juga dilaksanakan dengan cara berselang-seling. Puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan ketika orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, sedangkan orang yang menunaikan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan puasa ini. Keistimewaan puasa Arafah ini yakni dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Puasa Senin Kamis adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa, yakni Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, Hari Tasyrik yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, hari yang diragukan apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. Hikmah-hikmah puasa, yakni 1. Meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari karena orang yang berpuasa terdidik menahan kelaparan, kehausan, dan keinginan. Yang keempat, dapat mengendalikan hawa nafsunya dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kelima yakni mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik, karena dengan berpuasa dapat menjaga diri dari sifat berdusta. Yang keenam yakni dengan berpuasa kita juga dapat memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada di tubuh kita, sehingga tidak mengherankan bahwa orang yang berpuasa akan menjadi lebih sehat. Nah, itu tadi adalah materi tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, langsung saja di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.